Boleh kita buka Ulangan 33 ayat 23. Nah, saya sekarang boleh bisa baca sendiri ya, agak sombong ya. Sudah bisa buka Alkitab sendiri. Di dalam Ulangan 33 itu ditulis tentang Naftali dalam ayat ke-23. Begini firman-Nya. Tentang Naftali, dia huruf kecil itu Musa ya. Musa berkata, "Hai Naftali yang akan kenyang dengan perkenanan dan yang penuh berkat dari Bapa Yahweh, milikilah barat dan selatan." Saat itu saya tidak mengerti saat itu. Tapi selama dalam perjalanan pelayanan semakin ke sini, saya mulai merasa, waduh luar biasa ya perkenanan kalau dari Bapa Yahweh itu. Ya, kita mungkin tidak lihat dengan harta atau dengan posisi atau dengan promosi yang kita alami, tapi perkenanannya itu selalu ada dalam kehidupan kami, ya, sampai hari ini. Jadi sangat jadi berkat buat saya. Karena perkenanan Bapak Yahweh pun saya berjumpa dengan Bapak Gembala, Ibu Gembala. Saya juga jadi jemaat di sini. Dan sampai saat ini saya melihat, ya, kita enggak usah cerita kondisi keadaan kita ya, tapi luar biasa. Dalam kondisi keadaan apapun, selalu Bapak datang tepat waktu. Selalu pertolongan dari Bapak datang luar biasa. Dan saya tidak bisa menghilangkan itu begitu saja. Kayak saya rindu bahwa mari teman-teman, perkenanan yang dari Bapak itu, ya, itu bisa kita bisa meraih perkenanan dari Bapa. Nah, perkenanan yang dari Bapa itu saya percaya ada di dalam jemaat di GPRY, haleluya, ada di Bapak Gembala, Ibu Gembala. Kenapa? Karena selalu kita dengar Bapak Gembala bilang kita ini minoritas dari minoritas. Artinya apa? Kita mau menjalankan yang paling susah tetapi yang Bapak suka, yaitu menjalankan hukum ketetapan peraturan yang Bapak percayakan. Ya, memang dunia tidak suka itu. Jadi kita lihat, kita punya jumlah jemaat tidak perlu besar seperti gereja-gereja yang di luar sana. Boleh saja gerejanya di sana mungkin besar, tapi pertanyaannya ada enggak perkenanan Bapak di sana? Ya, kita bisa tahu itu. Amin. Itu kembali ke kita lagi. Ya, kembali ke kita lagi. Kita mau berjuang untuk meraih itu atau tidak. Nah, perkenanan dari manusia itu memang kita perlu promosi. Ya, perkenanan dari manusia, saya dengar Adik Karin ya, diberkati ya, luar biasa. Bisa pindah pekerjaan, bisa bosnya yang dari Inggris bisa datang. Itu perkenanan loh. Ya, perkenanan. Tapi perkenanan itu dari manusia. Perkenanan yang dari Bapa itu luar biasa. Itu endless love. Itu tidak ada akhirnya sampai kita sama-sama masuk ke dalam Yerusalem baru. Amin. Jadi mari kita sama-sama meraih itu. Ya, persiapkan diri kita. Kita sudah masuk pada akhir zaman ini. Kita lihat begitu banyak hal sudah terjadi di muka bumi. Kita sudah lihat apa yang dikatakan Yesus Almasih dalam Matius 24, bangsa akan bangkit melawan bangsa, peperangan terjadi di mana-mana, kita akan dimusuhi orang-orang yang tidak suka pada kebenaran. Semua sedang terjadi sekarang. Ya. Nah, artinya apa? Kita harus siap mengejar perkenanan yang dari Bapa. Amin. Sebab kalau perkenanan dari Bapa itu turun atas kami,
Orang Ambon bilang seng ada lawan. Amin. Seng ada lawan. Siapapun tidak bisa berhadapan dengan kita. Ya. Amin. Kita lihat di dalam Amsal 16 ayat 7. Ini tetap kita bicara mengenai perkenanan ya. Amsal 16 ayat 7, sudah dapat? Di situ dikatakan demikian. Jikalau jalan seseorang berkenan kepada Bapa Yahweh, bahkan musuh-musuhnya dibuat berdamai dengan dia. Wow. Dahsyat enggak? Kok enggak ada yang bilang wow ya? Ya. Kalau itu ada sama kita, perkenanan yang ada dari Bapa sama kita, kembali lagi, seng ada lawan. Siapa mau bikin kita enggak bisa bikin apa-apa. Ya. Mungkin kita rasa ini sesuatu yang biasa-biasa, simple aja. No, kita merenungkan sungguh-sungguh. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Yang luar biasa. Mungkin saja karena kita masih ada dalam kondisi keadaan yang tidak perlu memikirkan mencari perkenanan dari Bapa. Ya, jangan. Bukan berarti maksud saya kita harus mendapatkan pukulan dulu dari Bapa, kita harus hidup dalam penderitaan dulu, baru kita sadar bahwa kita harus cari wajah Bapa, cari perkenanan Bapa. Tidak. Tapi Jakarta bilang kita enggak ngeh ya, kita enggak ngeh nih, waktu berjalan begitu luar biasa cepat. Ya, kita kalau ikut sabat minggu lalu, tiba-tiba lagi kayaknya cuma berapa hari sudah sabat lagi. Waktunya cepat sekali. Jadi apapun yang Bapak mau kita kerjakan, ya, lakukan dengan sungguh-sungguh supaya kita dapat perkenanan itu dari Bapa. Ya. Amin. Ya, mungkin berita yang saya sampaikan hari ini tidak terlalu menarik ya, karena mungkin bukan bicara tentang berkat, bukan bicara tentang hal-hal yang mungkin selama ini menjadi keinginan kita, kerinduan kita. Tapi saya mau katakan begini, kita harus benar-benar berjuang. Karena memang perkenanan yang dari manusia itu lebih sering kita temukan di dalam langkah hidup kami daripada perkenanan dari yang dari Bapa Yahweh. Ya. Mungkin bahasa saya masih belum begitu bagus, ya. Tapi perkenanan dari Bapa itu luar biasa sekali. Amin. Belajar tanya Bapak, aku rindu perkenanan dari Bapak itu. Ya. Perkenanan yang dari Bapak itu bisa kita raih hanya dengan ketaatan, kedisiplinan, kesungguh-sungguhan, benar-benar melakukan apa. Kita ada di sini bukan kebetulan. Bapak yang memilih kita. Amin. Bapa yang memilih kita, hargai itu. Ya, hargai itu. Jadi kita terus melakukan banyak hal, ya. Minggu lalu saya juga minta izin dari Bapak Gembala. Ya, kita diminta untuk menyampaikan kebenaran firman. Kita terus bukakan apa yang memang berkenan kepada Bapa. Amin. Bukakan terus, orang tidak suka, bukakan terus. Kebesaran nama Bapa harus kita bukakan dimanapun kami pergi. Amen. Ya, supaya dari situ Bapa akan menilai kita. Bapa mau berikan perkenanan itu, kita pasti terima. Amin. Ya. Kalau kita tidak sering baca firman, sangat sayang, itu merugikan kita sendiri. Ya,
Renungkanlah firman itu siang dan malam. Makanya Yosua 1 ayat 8 itu saya hafal sekali ya. Kitab Torah itu jangan menjauh dari mulutmu, tapi renungkan dia siang dan malam, agar supaya engkau bertindak hati-hati seperti apa yang tertera di dalam Torah itu. Amin. Maka apa yang kau bertindak, apa yang kau kerjakan, yang buat berhasil siapa? Bapa yang membuat berhasil. Kadang-kadang kita mau mencari promosi, kita pakai kekuatan kita, kepintaran kita, boleh, tidak salah. Tapi tetap taruh Bapa di atas segala-gala, mendahului segala-galanya. Amin. Minta dulu kepada Bapa, Bapa apa yang harus aku kerjakan? Bukan dengan caraku, karena aku sudah belajar, aku punya pengalaman. Saya juga belajar seperti itu, sudah pada usia saya sudah di atas 60 ya. Tapi saya mau bilang buat jemaat di sini, it's not too late ya. Adik Karen, lakukan di tempat kerjaan. Biar bosmu melihat, jangan takut. Bapak bilang tadi apa? Amsal 16 ayat 7 tadi. Sama-sama kita baca. Jikalau jalan seseorang berkenan kepada Bapa Yahweh, bahkan musuh-musuhnya dibuat berdamai dengannya. Amin. Jangan takut. Biasa kan kalau kita diangkat bos di tempat kerja kan dimusuhi, tidak disukai ya kan. Apalagi saudara-saudara kita yang belum percaya kepada Bapa Yahweh, biasa itu. Bahkan yang mengatakan dirinya orang percaya juga tapi belum percaya kepada Bapa Yahweh sama. Ada iri hati, ada jealousy, ada hal-hal yang bergejolak dalam hati mereka untuk membuat kita tersandung. Tapi jangan takut. Yang penting kita lakukan apa yang berkenan kepada Bapa. Amin. Ya. Nah, saya ingat satu kesaksian di tahun 90-an, 95 kali ya, kesaksian dari seorang hamba Tuhan, namanya Tony Teni. Mungkin sudah pernah dengar, sudah pernah beli bukunya, Kejarlah Tuhan, Memburu Tuhan. Sudah baca bukunya? Mungkin pernah baca? Oke. Jadi hamba Tuhan ini dari Amerika, dia seringkali muncul di acaranya Benny Hinn. Saya dulu suka nonton sekali Benny Hinn sampai saya melihat bahwa dia ditegur oleh Bapak dengan begitu keras. Tapi nanti kita ceritakan itu pada kesempatan yang lain. Jadi Tony Teni ini dia ceritakan bahwa dia punya satu gereja dan dia setiap hari berdoa supaya Bapak ada lawatan di dalam gerejanya. Ya, berbulan-bulan dia berdoa. Tiba-tiba pada satu hari Minggu, dia belum sampai di gereja, dari gereja telepon. Pak Pendeta, orang-orang dari lapangan parkir sudah dilawat Tuhan. Turun dari setir jatuh, dilawat Tuhan ya, bukan jatuh kenapa? Dilawat semua di dalam gedung gereja. Pemusik-pemusik terakhir yang pemain keyboard, sampai tangannya tergantung begini, jatuh. Dia bukan senang, dia komplain sama Tuhan. Tuhan, saya minta berbulan-bulan. Jadi dia masih di rumah ya, dia dikasih tahu. Kok Bapak lawat gerejaku saat aku belum sampai di gereja. Aku masih di rumah persiapan. Bisa ngebayangkan enggak? Berarti jemaat itu datang berapa jam sebelum ibadah. Ya. Karena mereka punya kebiasaan memuji menyembah dulu. Selama 1 jam setengah. Ya bukan berarti kita harus melakukan di sini yang sama, tapi saya mau bukakan prinsip
appeal yang membuat Bapak lawat gerejanya tuh ada karena satu alasan yang luar biasa. Ya. Waktu dia komplain sama Bapak, dia bilang besok minggu depan kamu datang lebih awal. Ya, dari jam ibadah kamu datang. Jadi dia datang 2 jam sebelum ibadah dimulai. Dia pikir, kenapa Bapak? Gereja masih kosong, pemain musik semua masih persiapan. Dia kasih tunjuk. Kamu lihat di belakang sana, ada seorang ibu yang setengah baya. Dia dengan baju coklat, setiap minggu bajunya sama, setiap minggu di tempat yang sama. Perkenananku ada sama beliau, karena beliau selalu berdoa supaya ada lawatan terjadi. Wow, di situ dia minta ampun. Dia bilang, Bapak, ampuni aku komplain. Ternyata aku tidak perhatikan bahwa di dalam gerejaku ada seorang jemaat yang setia datang berdoa dan setia datang meminta lawatan, sudah tentu untuk keluarganya dan semua orang yang ada di gereja. Lesson to learn-nya apa? Bapak itu tidak lihat posisi kita. Bapak tidak lihat kita ini apa fungsinya. Bapak lihat hati kita. Amin. Bapak lihat hati kita. Kalau kita datang sungguh-sungguh, ya ada kala kita mungkin terlambat, tapi kita datang terus sungguh-sungguh, terus datang sungguh-sungguh. Kita berdoa dan minta. Perkenanan Bapak itu akan turun. Amin. Dahsyat ya, perkenanan yang dari Bapak itu jauh lebih berharga daripada perkenanan yang dari manusia yang bisa kita peroleh. Amin. Nah, kalau kita membaca firman, maka referensi firman Tuhan itu sangat banyak sekali tentang perkenanan. Tapi kadang-kadang kita enggak ngeh ya, ya. Perkenanan dari Bapa itu yang menentukan. Amin. Kita baca 2 Korintus 6 ayat 2, coba. Sudah dapat? Dua Korintus 6 ayat 2. Sebab dia huruf besar. Siapa itu? Bapa Yahweh berfirman, pada saat yang berkenan, aku telah mendengarkan engkau. Dan pada hari penyelamatan, aku telah menolong engkau. Tidak ada yang wow ya. Perkenanan itu luar biasa. Perkenanan itu luar biasa. Dahsyat. Mari kita raih itu. Minta Bapa, aku rindu untuk boleh mendapatkan perkenanan yang daripadamu. Jadi kita mulai terus melatih diri kita masing-masing. Amin. Ya. Untuk memang sih kehidupan kita tuh penting. Kita harus kerja, kita harus sekolah, kita harus mengurus rumah tangga, kita harus melayani. Betul. Tetapi ketahuilah, kejarlah perkenanan yang datang dari Bapa Yahweh. Sebab
Saat hati Bapa berkenan kepada kita, maka perkenanan itu akan kita peroleh. Kedengarannya mungkin, wah perkenanan aja kok ya. Padahal aku minta mobil ya, aku minta rumah gede ya, aku minta pekerjaan yang lebih baik. Saudara-saudara, waktu kita terima perkenanan dari Bapa, semua itu tidak ada artinya. Semuanya itu datang dengan sendirinya. Ya. Perkenanan dalam bahasa Inggris itu, it's a satisfied favor. Favor itu luar biasa. Itu sesuatu, coba kalau Bapak berikan sesuatu dengan perkenan yang berkenan di hati Bapak kepada kita. Berarti apa tuh? Bapak beri hatinya buat kita, coba. Bapak beri hatinya buat kita. Semua yang ada padanya dia berikan buat kita. Ya, kedengarannya mungkin sepele perkenanan, tapi mari kejar perkenanan itu. Ya. Waktu kita menerima perkenanan itu dari Bapa, bukan berarti kita tuh tidak ada kesulitan, tidak ada masalah, tidak ada yang harus kita kerjakan, no. Tapi itu membuat orang lain melihat kemuliaan Bapa di hidup kita. Amin. Orang akan bertanya, apa sih ini yang buat Pak Karel begitu disukai oleh pencipta langit dan bumi? Ya. Apa sih yang membuat Pak Sigit disukai bosnya atau teman kerjanya? Pasti dia akan bertanya-tanya. Amin. Kita sudah dengar kesaksian begitu luar biasa. Ya, kita dengar begitu pekerjaan ditawarkan kepada Bang Robert. Ya, bukan Bang Robert yang kerja, tapi pekerjaannya ditawarkan. Luar biasa. Kita doakan terus nanti Bang Robert yang mengganti pemimpin perusahaannya. Amin. Amin. Itu perkenanan dari Bapa. Itu perkenanan dari Bapa. Kita mungkin tidak merasakan, kita tidak melihat, atau mungkin kita mengukur berkat itu dengan cara yang berbeda, tapi perkenanan itu berkat yang terbaik dari Bapa. Amin. Ya, makanya kita dibawa kemana-mana, kita pindah ke sini, pindah ke sana, pindah ke situ. Saya bilang buat istri saya, tenang saja. Ada tujuan Bapa pasti. Amin. Dimanapun kita ditaruh, mungkin susah, mungkin sulit, sekarang jauh, kita perlu ini itu. Aku bilang tenang saja, lakukan semua dengan taat dan setia kepada Bapa. Amin. Ya kalau kita di satu tempat yang jauh, ya berarti kita mulai jadi berkat di situ. Amin. Cerita. Saya cerita sama yang punya rumah kami sewa. Saya bilang, Pak, kami memang dianggap orang Kristen, tapi kami tidak seperti orang Kristen yang biasa-biasa. Kita menjalankan Torah, kita menjalankan, saudara-saudara kita kan tahu Torah itu, mereka tahu Torat dia bilang kan, ya kan. Kita menjalankan semua ini sesuai dengan apa yang tertulis di dalam firman itu. Ya, kami tidak makan makanan yang yang najis, yang tidak kudus, ya, yang saya sebut semua dia tahu kan, ya. Kami juga jalankan sunat. Gitu Pak. Mulai mereka datang berani minum dari tempat kita. Saya bilang iya, enggak usah takut. Kita tidak mensuguhkan Bapak sesuatu yang Bapak tidak boleh minum. Buat kita juga kita tidak boleh makan makanan yang tidak boleh dimakan, ya. Amin. Jadi mulai dengan hal-hal yang seperti itu, anggap ya waktu kita melakukan itu,
kita menyaksikan Bapa kan? Kita menyaksikan hukum, ketetapan, peraturan yang kita harus taati. Ya, kita baca setiap hari, saya percaya. Tapi kita perlu juga menjalankannya, melakukannya. Ya, mungkin dengan cara yang sederhana, cara yang tidak kayak kita lihat-lihat di YouTube atau di banyak video-video yang sekarang beredar di mass media, ya, bahwa orang melayani angkat tangan semua harus roboh apa? Enggak perlu, ya, enggak perlu. Dan sekarang kita lihat di YouTube hamba Tuhan lawan hamba Tuhan. Aduh, saya bilang kenapa jangan di YouTube kalau bicara soal begitu, jangan, ya kan? Kita mempermalukan Bapa kita, ya. Tidak ada yang lebih baik selain Bapa sendiri. Amin. Itu aja, mata kita tertuju kepada Bapa saja dan perintah-perintahnya. Bahkan putra tunggalnya sendiri pun mengatakan, apa saja yang aku katakan berasal dari Bapakku di surga. Ya. Kemarin saya ketemu dengan yang nanti kita kapan-kapan kita share, soalnya di Facebook banyak yang mengikuti. Jadi itu sesuatu yang memang kita tidak perlu expose, ya, tapi kita harus tahu, kasih tahu yang benar, ya kan? Baru oh begitu toh. Iya, saya bilang ada kok tertulis di dalam firman-Nya. Bukan kita menyangkal putra tunggalnya, tidak. Dia memang diberi kuasa otoritas, tapi dia bukan Bapa. Ya. Dia kita hargai, ya tuh. Kita hargai, dia diberikan otoritas kok, ya kan? Cuman jangan sampai kita salah mengerti, kita ajarkan itu kepada anak-anak kita, keturunan kita jadinya salah, ya. Ini hal-hal yang harus kita perhatikan loh. Kita perhatikan itu, karena sama aja, enggak sama, saya bilang, enggak sama. Nanti kita duduk, kita share, ya. Kita enggak usah saling gontok-gontokan atau ngotot-ngotokan, enggak. Firman Tuhan katakan, ya, kamu akan menemukan kebenaran, kebenaran itu yang memerdekakan kamu. Amin. Yohanes 8 ayat 32. Ya. Amin. Bapak taruh di hati saya untuk share tentang perkenanan. Mungkin kedengarannya agak sedikit biasa-biasa aja, ya, biasa-biasa aja. Tapi memang Bapak maunya kita biasa-biasa aja, ya, simple aja. Nggak usah dengan gembar-gembor seakan-akan kita akhirnya tanpa sadar kita mencuri kemuliaan Bapa, ya kan? Kalau kita mau orang lain perhatikan kita, hebat ya, hamba Tuhan yang luar biasa. No. Kita biasa-biasa aja. Bapa kita yang luar biasa. Amin. Kita biasa-biasa aja. Nah, saya ada catatan sedikit di sini. Mari kita merebut hati Bapa. Amin. Ada beberapa hal yang bisa kita kerjakan di dalam hidup kita. Sehari-hari mari kita hidup dengan hati yang tulus, ya. Hati yang tulus. Ya. Dengan kerendahan hati, dengan kejujuran, dengan motivasi yang murni. Amin. Iya. Karena apa yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh itu diperhatikan Bapa. Dan Bapa yang mengembangkan semua melalui kita. Ya,
Saya tadi malam dengan istri saya ditanya, Pak besok pakai apa ke ibadah? Saya bilang kalau saya diberi kesempatan untuk boleh berdiri di altar kudusnya, saya mau pakai baju yang terbaik. Ya, bukan untuk sosokan ya, bukan. Tapi saya rindu, sudah sekian lama tidak pakai baju ini, ya sudah kita berikan yang terbaik untuk Tuhan, amin. Ya, kecuali ya kalau kita memang tidak punya persiapan, ya nggak apa-apa. Tapi toh dari masa saya masih bekerja, begitu banyak yang tergantung di lemari, ngapain kita pakai untuk kemuliaan dan kebesaran Bapa, amin. Ya, mungkin kita bertanya-tanya tadi ini, Pak Naftali mau kemana, undangan kali ya. Ini undangan, amin. Undangan untuk boleh berdiri di altarnya, luar biasa ya, amin. Haleluya. Nah, itu adalah tingkatan-tingkatan yang bisa kami lakukan supaya kita bisa mendapat perkenanan dari Bapa. Ya, yang tadi apa? Pertama, hidup dengan hati yang tulus. Amin. Coba kita baca 1 Samuel 16 ayat 7. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Boleh saya minta Michael baca? Michael, ada mic situ kan? Satu Samuel 16 ayat yang ke-7. Dan berkatalah Bapa Yahweh kepada Samuel, jangan memandang penampilannya atau kepada tinggi perawakannya, karena aku telah menolaknya. Sebab manusia tidak melihat apa yang dia dilihat. Sebab manusia memandang penampilan lahiriah, tetapi Bapa Yahweh memandang hati. Amin. Amin. Jadi kita harus benar-benar, kita tidak bisa sembunyikan dari Bapa. Tidak bisa. Iya. Ibrani 4 ayat 12 bilang firman Tuhan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Amin. Pedang bermata dua artinya ke depan kena, ke belakang kena. Ya, kalau kita sampaikan kebenaran firman itu bukan saja buat yang kami sampaikan tetapi buat saya juga. Amin. Jadi ini jadi buat saya juga. Ibrani 4 ayat 12. Kita semua hafal ya? Sudah hafal ya? Nggak usah cari di firman ya. Ya, itu orang dulu saya di sekolah, guru saya dia bilang gini, asik yo s'avonds wakker maakt dan moet je uit de mouwen schudden gitu. Dia bilang kalau saya datang bangunin kamu tengah malam, saya tanya firman itu kamu harus keluarin tanpa pikir-pikir. Waduh, berarti kita harus hafal ya? Iya, hafal. Ya, jadi Ibrani 4 ayat 12 apa tadi? Boleh Michael baca lagi? Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Elohim lah Sebab firman Elohimlah yang hidup dan berkuasa dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, juga sanggup membelah hingga terpisahnya jiwa dan roh serta sendi-sendi dan sumsum, bahkan sanggup membedakan pikiran-pikiran dan niat-niat hati. Wow, dahsyat ya firman Bapak. Amin. Ayat ke-13.
Dan tidak ada makhluk yang tersembunyi di hadapannya. Sebaliknya, segala sesuatu telanjang dan terbuka di mata Dia yang kepadanya ada pertanggungjawaban kita. Jadi kita tidak bisa bersembunyi dari Bapa. Ya, Bapa tahu. Amin. Makanya Raja Daud bilang Mazmur 139, Bapa, Engkau tahu aku duduk, Engkau tahu aku berdiri, Engkau tahu aku berbaring. Apa saja yang aku lakukan. Jadi sudah terlalu besar untuk aku. Sudah aku serahkan semua kepada Bapa aja. Amin. Ya. Jadi yang pertama tadi, hidup dengan hati yang tulus, kerendahan hati, kejujuran, motivasi yang murni, dan terus berjaga-jaga agar supaya kita mengkoreksi apa yang kita kerjakan. Amin. Ya, kita bikin aja catatan buat kita. Amin. Bikin catatan aja. Hari ini apakah aku sudah lakukan sesuatu untuk kemuliaan Bapa atau untuk kemuliaan diriku? Ya, bikin catatan aja. Saya suka tulis di kamar mandi gitu. Ya, kamu sudah bikin apa hari ini untuk kemuliaan Bapa? Ya, ya. Bukan artinya saya ajarkan supaya kita melakukan sesuatu yang tidak bisa kita kerjakan. Itu adalah sesuatu yang mudah atau tidak? Hanya mengingatkan diri kita sendiri. Karena kita seringkali ingatkan orang lain padahal kita lupa. Kitanya sudah atau belum? Ya. Jadi untuk itu kita harus lebih baik mempunyai satu cara untuk mengontrol kita sendiri. Amin. Ya, kedua, kita mengasihi firman Bapa Yahweh dan harus melakukannya. Amin. Sebab Bapa Yahweh berkenan kepada orang-orang yang tidak hanya mendengar tetapi juga menuruti atau melakukan firman itu. Ya, jadikan firman itu sebagai petunjuk arah dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi pakai firman Tuhan untuk kita minta Bapa berikan petunjuk buat kami. Bagaimana dan apa yang harus aku kerjakan. Semua ada di firman, firman luar biasa. Ya, saya kalau baca firman tuh sampai kadang-kadang tuh nangis. Kenapa? Bapak kau baik sekali. Bapak engkau luar biasa sekali. Engkau begitu memperhatikan kita. Ya, jadi kita, saya sudah sekian lama punya masalah dengan mata, tapi belakangan saya udah minta, Bang Robert tolong kirim aku kembali scan ke saya lembaran untuk lakukan tefilah, ya. Kita kerjakan kembali, amin. Sekarang kita bisa lakukan terus menerus, ya. Karena itu yang menyenangkan hati Bapa Yahweh, amin. Ketaatan dan kesetiaan itu sebenarnya tidak susah. Tidak susah. Cuma kita kadang-kadang ya entar. Waktu sudah jalan terus, tahu-tahu waktu sudah lewat. Amin. Nah, yang terakhir, yang ketiga. Jadi yang pertama, kedua itu adalah hukum yang pertama dan terutama. Amin. Ya. Waktu kita lakukan itu, yang kita baca tiap hari kan? Amin. Apa tadi? Hukum yang pertama? Keras. Perintah lo. Engkau harus mengasihi Yahweh Elohimmu. Harus, ya. Ulangan 4 ayat 6 ayat 5 itu. Engkau harus. Jadi harus itu kewajiban enggak sih? Kewajiban. Ya. Nah, kalau kita setiap sahabat kita mengkumandangkan itu, ukirlah itu di loh hati kita, ya. Ukir di loh hati kita supaya kita waktu di dalam kendaraan tersentuh bilang ulangan 6 ayat 5 kita langsung bisa lepas. Amin.
Dan yang ketiga tadi adalah mengasihilah sesamamu manusia sebagaimana engkau mengasihi Bapa Yahweh, sebagaimana juga engkau mengasihi dirimu sendiri. Amin. Nah, yang terakhir ini yang paling udah enak ya. Prakteknya apa? Waktu kita mau melakukan hal-hal untuk menerima perkenanan dari Bapa Yahweh, kalau saya catat, ada beberapa catatan, saya catat sini, belajarlah memberi tanpa pamrih, ya. Mengampuni dengan sungguh-sungguh. Waktu kita mengampuni kesalahan orang terhadap kita atau anggota keluarga, kita seringkali mengampuni saja, tapi kita tidak melupakan. Jadi kesentuh sedikit lagi, kita gali lagi kembali yang kemarin kita bikin. Tidak boleh. Waktu kita mengampuni, kita harus melupakan. Amin. Lepaskan, tinggalkan. Ya. Kita padahal sudah sering dengar firman-Nya ya. Kalau engkau tidak mengampuni sesamamu atas dosa salahnya, Bapakku di surga pun tidak mengampuni dosamu. Yang rugi siapa? Kita sendiri. Ya. Ya. Ini hal-hal yang sudah sering kita dengar, tapi saya mau colek lagi. Mari, jangan jadikan ini sebagai sesuatu yang rutinitas kita dengar, tapi kita tidak menjalankan dalam hidup kita. Amin. Nah, kesimpulan terakhir adalah mari kita merebut dan kita merebut hati sesama manusia kami. Jangan kita merebut hati sesama manusia saja, sebab hati manusia kita bisa rebut hanya untuk sementara waktu. Ya. Tapi kalau kita bisa merebut hati Bapa, maka itu adalah sesuatu yang kekal. Amin. Ya. Amin. Ya, puji Tuhan, saya sudah diberi kesempatan, saya sampai di sini dulu, supaya jangan terlalu banyak, terlalu lama, nanti malah hendak simpen, malah jadi masuk dari kiri, keluar ke kanan. Nggak boleh ya, amin. Masuk, turun, masuk di dalam hati, biar bertumbuh, berakar, dan semakin naik. Puji Bapa Yahweh yang baik, amat baik, sangat baik, luar biasa baik. Terima kasih Bapak hamba-Mu sudah selesai menyampaikan tentang kesaksian mengenai perkenanan yang perlu kami raih dalam kehidupan kami, supaya hidup kami, keturunan kami semua menerima berkat yang kekal. Bapak, Engkau sungguh luar biasa. Karena itu kami minta Bapak terus memepetkan kami, supaya kami tidak bisa bergerak sampai kami tersujud. Kenapa? Karena hanya dengan demikian kita bisa mentaati seperti yang Bapak perintahkan buat kami. Mari kami naikkan pujian Draw Me Close. Draw me close to you. Never let me go. Never let me go. I lay it all down again to hear you say that I'm your friend. Oh,
are my desire. No one else can do. No one else can do. 'Cause no one else can take your place. To feel the warmth that your embrace. Oh, help me find your way. Bring me back to you. Oh, you're all I want. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I ever need. You're all I want. You're all I want. Help me know you are near. Help me know you are near. You're all I want. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. Help me know you are near. Bawaku dekat. Bawaku dekat. Bapa, pepetkan kami semakin dekat kepadamu. Jangan lepaskan. Ku serahkan segalanya, ku serahkan seluruhnya kepadamu sahabatku, kepadamu sahabatku. Oh, Bapa yang ku rindu, tiada yang sepertimu, tiada seperti. Tak ada yang dapat menggantikanmu. Ada yang dekap hangat pelukanmu, dekap hangat pelukanmu. Oh, bawaku dekat, mendekat padamu. Yahweh yang ku rindu, Yahweh ku rindu, Yahweh lah yang ku perlukan, Yahweh yang ku rindu, yang ku rindu, berada di dalam, berada di dekatmu. Yahweh ku rindu, hamba Yahweh lah yang ku perlukan, yang ku rindu, berada di dekatmu. Saya undang jemaat bangkit berdiri, peluk badanmu dan katakan, Yahweh ku rindu, Yahweh lah yang ku perlukan. Peluk badanmu erat, yang ku rindu, berada di dekatmu, berada di dalam hadiratmu, merasakan belayanmu Bapa.
selalu. Haleluya. 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 Terima kasih Bapa, hamba berdoa perkenanan-Mu turun atas setiap kami. Bapa, kenyangkan kami dengan perkenanan yang daripada-Mu. Yang tua, yang muda, yang laki, yang perempuan, anak-anak kami, keturunan kami, semua yang ada di GPRY, haleluya Bapa. Lawat semua dengan perkenanan yang daripada-Mu. Terpujilah Engkau dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Terima kasih untuk Pak Naftali untuk penyampaian firman Tuhannya. Kita diberkati oleh firman Tuhan. Dan sebentar kita akan memberikan persembahan. Saya undang untuk hambanya yang berdoa persembahan. Untuk Ibu Elia Susanto, saya persilakan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu ya Bapa yang terus melimpah dalam hidup kami Tuhan. Hingga sampai saat ini Tuhan, Bapa Engkau yang menyertai kami Tuhan, ibadah kami Tuhan hingga sampai saat ini Bapa. Kami juga boleh mendengarkan sebagian dari apa yang sudah Bapa sampaikan pada kami Tuhan. Mari Bapa Roh Kudus Kau yang mengajar-ajari kami Tuhan untuk melakukan setiap firman-Mu ya Tuhan. Mampukan kami untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Bapa. Terima kasih Bapa Yahweh yang baik, dan sebentar Tuhan kami mau memberikan sebagian dari apa yang kami miliki Bapa. Mari Bapa Roh Kudus, Engkau yang memberkati setiap tangan-tangan kami Tuhan. Engkau yang memberkati setiap lumbung-lumbung kami. Engkau yang memberkati setiap pekerjaan tangan kami. Engkau yang memberkati setiap rumah tangga kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, berkat penyediaan dari Bapa Yahweh selalu ada untuk kami semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah persembahan ini boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan dan dapat dipergunakan untuk memperluas kerajaan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa Yahweh yang baik, kami siap memberikan persembahan ini dengan sepenuh hati kami. Dalam nama Bapa Yahweh, Besem Yesua Masih kami berdoa. Haleluya, amin. Sambil persembahan dijalankan, mari kita angkat pujian tiada terukur. Panjang dan lebarnya melebihi lautan.
Dan saya persilakan untuk Bapak Robert menyampaikan pengumuman. Sahabat Salam, Bapak Ibu Saudara terkasih, puji Tuhan kita bisa beribadah Sabat pada pagi hingga siang hari ini. Tuhan yang memberkati kita semua. Dan pengumuman untuk anak-anak Tuhan yang berulang tahun ada pada minggu lalu, ada Bornok Sitorus Pane, yang tadi ada ya. Kemudian Ibu Robert Sregar Boru Panggabean, Aurelia, dan Gavrila Ivana. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Ya, Bapak Gembala, silakan. Ya, puji Tuhan, saudara yang kasih, kita akan berdoa untuk saudara kita, untuk anak kita, mamanya Sam dengan Bornok Sitorus yang Tuhan sudah tambahkan umur 1 tahun, dan saya percaya Tuhan punya rencana yang indah atas hidup mereka berdua. Bapa Maha hadir dan Bapa melihat hari ini. Biarlah kita sehati mendoakan untuk masa depan anak-anak kita ini. Tuhan membawa mereka masuk dalam rancangan Tuhan yang indah. Bapa yang Maha Penyayang, mari kita satukan hati kita. Maha besar Engkau Bapa, jauh yang Maha mulia Tuhan. Terima kasih Tuhan buat umur yang Tuhan tambahkan Tuhan tuh anak kami, mamanya Sam ya Tuhan. 1 tahun ya Bapa. Engkau teruslah Bapa, Engkau memberkati dalam perjalanan hidupnya. Engkau menambahkan umur dan Engkau menambahkan hikmat. Dan Bapa biarlah terus semakin dia semakin dekat, semakin mengasihi Engkau. Bapa semakin bergaul karib dengan Engkau Bapa yang Maha mulia. Tuhan izinkanlah Tuhan hamba-Mu ini Tuhan terus melihat pertolongan yang ajaib dalam hidupnya Bapa. Engkau melihat Tuhan apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan di dalam kehidupannya kepadamu ya Bapa. Balaskan berlipat kali ganda Tuhan. Berkati hidupnya secara pribadi, keluarganya, orang yang dikasihi, orang yang mengasihinya. Semua orang yang dia doakan, Tuhan selamatkan dan berkatilah ya Bapa Yahweh. Tuhan berikan dia nasib mujur dan keberuntungan. Bapa demikian juga Tuhan anak kami Bornok Sitorus Tuhan. Pemuda yang Tuhan di hadapan kami, Engkau berkati dalam pertumbuhannya. Bapa masa depannya ada dalam tangan Tuhan. Ketika dia berseru kepada-Mu Bapa, aku percaya Bapa buka jalan Tuhan. Masa depannya sepenuhnya ada padamu ya Bapa Yahweh. Tuhan berkati anak-Mu ini Tuhan. Dia yang sudah percaya kepadamu Tuhan, ketika dia mencari Engkau Bapa, dia akan bertemu dengan Engkau Bapa Yahweh yang mulia. Tuhan kami umat-Mu jemaat GBR melepaskan berkat untuk kedua anak-Mu ini Tuhan. Berkat umur panjang, nasib mujur dan keberuntungan. Demi nama Bapa Yahweh, Bismillah Yeshua Mashiach Adon Kodes, terjadilah atas kedua anak-Mu ini Bapa. Haleluya, haleluya. Haleluya. Gabriel yang tidak dapat datang hari ini Bapa, juga Engkau berkati dalam pertumbuhannya, Hamba serahkan di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa Yahweh. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, selamat ulang tahun. Amin. Ya, untuk anak Tuhan yang berulang tahun pada minggu yang akan datang ada Bapak Apan Jaitan
tanggal 30 Agustus, ya tepat juga di hari Sabat. Tuhan berkati buat anak-anak Tuhan dan juga yang buat Sabat depan juga bisa melayani dan mempersiapkan diri yang terbaik. Terus topang doa juga untuk Fania Ginting yang saat ini saturasinya sudah mulai membaik dan kiranya Tuhan Yahweh yang sanggup mengangkat segala sakit penyakit Fania Yesa Ginting. Itu saja pengumuman Sahabat Salom. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian manis kau datang. Dengan
Bapak Yahweh. Pujian dan Amin. pengagungan Haleluya. padamu. Biarlah berkenan dalam hadirat Engkau ya Tuhan. Biarlah manis kau dengar, Tuhan Yahweh, manis kau dengar, Yahweh, dan hatiku bersuka karena-Mu. Dan hatiku bersuka. Dan hatiku bersuka karena-Mu. Dan hatiku bersuka karena-Mu. Yes. Haleluya. Bapa di surga, sesuai dengan pujian yang kami nyanyikan hari ini, kami ingin bermazmur bagi Engkau selagi kami masih ada. Di saat kami masih hidup, di saat kami masih bernafas, kami ingin melayani Engkau Tuhan. Kami imani pujian ini di dalam hati kami. Saat kami masih ada, kami ingin melayani Engkau. Apapun keadaan kami, apapun kondisi kami ingin setia melayani Bapa Yahweh. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur karena kebaikan-Mu luar biasa buat kami semuanya. Engkau memberkati kami dari rumah kami masing-masing, dari tempat kami yang jauh Tuhan, datang ke tempat ini dengan satu tujuan. Kami ingin menyenangkan hati Engkau. Biarlah semua yang kami lakukan ini Tuhan berbau harum di hadapan Engkau. Biarlah berkenan di dalam mata-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak Yahweh, terima kasih sungguh besar kasih-Mu melimpah buat kami. Pengampunan-Mu, penyertaan-Mu sempurna kami hadapi ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya dan yakin kami pegang firman-Mu untuk kami berjalan ke masa depan. Di mana dunia yang saat ini Tuhan tidak menentu. Tapi kami tetap percaya dan berharap kepada Bapa Yahweh. Engkau yang memberkati kami, Engkau yang memberikan kesehatan buat kami, Engkau yang memberikan makan keluarga-keluarga kami, Engkau yang memberkati semua anak-anak kami. Mereka bertumbuh dengan baik dan sempurna. Semuanya kami gantungan, kami harapkan kepada Bapa Yahweh. Terima kasih Bapa atas keselamatan yang diberikan buat kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Berkati Pak Naftali yang hari ini sudah menyampaikan firman-Mu. Sampai umurnya sampai hari ini Tuhan, beliau tetap setia melayani Engkau. Berkati seluruh perjalanan hidupnya. Berkati semua apa yang beliau lakukan. Berkati langkah-langkahnya untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan semuanya yang mereka mendengar, mereka boleh percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, berikan kesehatan istrinya, anaknya, semuanya Tuhan sertai. Kau juga memberkati Pak Gembala kami, Ibu Gembala kami, mereka juga Tuhan Kau sertai lindungi. Bapak berkati dari ujung kepala sampai telapak kaki. Semua juga Kau berkati semua keluarganya ya Tuhan. Terima kasih Bapak, semua anak-anak-Mu, jemaat-Mu yang hadir di tempat ini Tuhan, dengan segala keberadaan kami. Bapak berkati mereka luar biasa. Mereka sudah mendengarkan firman-Mu, mereka memuji memuliakan Engkau. Inilah yang bisa kami lakukan Tuhan, inilah yang bisa kami berikan kepada Engkau. Karena begitu besar karunia-Mu dan anugerah-Mu yang luar biasa buat kami. Biarlah semuanya ini Tuhan Engkau menjadi dupa harum di hadapan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati semua jemaat-Mu juga yang belum bisa hadir di tempat ini dengan segala keperluannya. Biarlah Bapa juga ikut campur dalam setiap kehidupan mereka ya Tuhan. Berkati juga Bapa rancangan rencana jemaat-Mu tempat ini, hari raya yang sebentar kami akan peringatkan. Bapa, biarlah hari raya ini Tuhan menjadikan kami semakin bertumbuh. Menjadikan kami selalu ingat kepada Engkau ya Tuhan.
Bapak berkati semua rencana, semua panitia, semua kegiatan yang sudah kami susun, semuanya dapat berjalan dengan baik. Gedung yang kami lakukan Tuhan berkati, hingga semuanya dapat dipakai dengan baik dan lancar ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa biarlah juga bangsa Indonesia Tuhan limpah Tuhan berkati. Bangsa ini Tuhan begitu banyak mereka masih belum percaya kepada Engkau. Bapak berkati biarlah mereka juga boleh mengenal dan percaya kepada Engkau Tuhan. Makasih Bapa, terima kasih sungguh besar anugerah-Mu melimpah buat kami. Biarlah kebaikan, kesembuhan itu terjadi seluruh semua jemaat-Mu ya Tuhan. Dimanapun mereka berada dan dengan segala keberadaannya, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih sungguh besar anugerah-Mu melimpah buat kami. Kami serahkan doa ini ke dalam tangan Engkau yang jauh dari sempurna. Kau sempurnakan di dalam nama Bapa Yahweh Besem Yesus HaMasiah yang mengajarkan kami berdoa. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapa Yahweh yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dipuji Maha besar Engkau Bapa Yahweh yang Maha Mulia. Terpujilah Engkau Tuhan, terberkatilah Engkau Tuhan oleh umat yang telah beribadah Syabat hari ini Bapa. Diberkatilah umat-Mu masuk tempat ini Tuhan, diberkatilah umat-Mu sebentar keluar dari tempat ini Bapa. Tuhan Bapa yang berjanji umat yang beribadah Syabat, Kau akan memberkati air roti, makanan dan minuman kami. Engkau akan menjauhkan dari segala penyakit. Engkau akan memberikan umur yang panjang. Engkau akan memberikan nasib mujur dan keberuntungan. Terima kasih Bapa buat janji-Mu yang indah. Tuhan permata-permata-Mu, biji mata-Mu Tuhan. Bapa harta kesayangan-Mu. Sebentar akan pulang meninggalkan tempat ini. Engkau memberkati aktivitas kami sepanjang 6 hari kerja. Mulai dari Yom Rishon sampai Yom Sisi. Bapa kembali pertemukan kami pada Yom Sabat. Bapak Yahweh terima kasih Engkau berkati semua hamba-hamba yang ambil bagian dalam pelayanan pada hari ini. Engkau telah memakai dengan cara-Mu yang luar biasa. Teruslah Engkau bertambah-tambahkan hikmat. Teruslah Engkau bertambah-tambahkan kasih sayang atas hidup mereka Bapa. Terpujilah Engkau Bapa, balaskan apa yang mereka buat. Anak-anak-Mu Tuhan yang telah membawa korban syukur. Korban api-apian Tuhan. Persembahan syukur kepadamu dan pengembalian perpuluhan. Bapa balaskan berlipat kali ganda. Engkau yang berkata, apa yang ditabur tidak akan pernah sia-sia Tuhan. Cepat atau lambat Tuhan, Engkau akan membalasnya Tuhan seturut dengan janji-Mu ya Bapa Yahweh yang mulia. Terima kasih Tuhan. Bapa secara khusus hamba berdoa Tuhan untuk cucu hamba-Mu yang sedang terbaring sakit di rumah sakit ya Bapa Fania Ginting Tuhan. Bapa biarlah Tuhan yang mencamanya. Bapa Yahweh Engkau yang berdaulat sepenuhnya Tuhan. Atas cucu kami dan orang tuanya ya Bapa, hamba serahkan dalam tangan Tuhan. Bapa ya biarlah semua mendatangkan kebaikan dan kemuliaan hanya bagi-Mu ya Bapa Yahweh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Saudaraku yang kekasih, terimalah berkat Tuhan, angkat tanganmu kepada Bapa Yahweh. Tuhan Yahweh memberkati engkau, Tuhan Yahweh melindungi engkau. Tuhan Yahweh menyinari engkau dengan wajah dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Yehweh Yahweh Feis mereka Ya Yahweh Falai Falega Wihuniga Yahweh Falai Falega Wesem Lecha Shalom Amin Amin Toda Rabba Amin. Shabbat Shalom. Bapak Ibu memberkati semua. Shabbat Shalom.